Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bekerja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan tonton dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Anda Dika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Bencana merupakan peristiwa yang sangat merugikan manusia, baik itu karena disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia itu sendiri. Bencana juga ada banyak sekali macamnya, mulai dari banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan masih banyak lagi. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini apa sih? So, nggak usah berlama-lama. Yaps, banjir bandang Sungai Yangtze di Cina. Ini terjadi pada sekitar tanggal 18 Agustus tahun 1931 yang merupakan bencana terburuk pada masa itu. Bahkan banjir ini itu merupakan bencana terburuk dalam skala dunia. Nah, aja nih bahwa Sungai Yangtze ini itu mengalir di bagian Cina Selatan yang merupakan wilayah terpadat kala itu. Nah, sungai ini bahkan menjadi sungai terpanjang ketiga di dunia dan juga terpanjang di Asia. Sungai Yangtze ini melewati kurang lebih 15 kota mulai dari Wuhan, Nanjing, Zhenjiang, Shanghai, dan masih banyak lagi. Para penduduk di sekitarnya pun memanfaatkan sungai ini baik untuk keperluan air sehari-hari maupun juga irigasi sawah untuk pertanian mereka. Lalu bagaimana bisa terjadi banjir dalam Sungai Yangtze ini? Jadi ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor alam dan juga dari faktor manusia itu sendiri. Yang pertama dari faktor alam ini karena pada saat itu sekitar pada tahun 1930 sampai 1931 Cina ini itu mengalami curah hujan yang tinggi gitu. Bahkan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir itu wilayah Cina ini itu memiliki curah hujan yang tinggi. Saking tingginya curah hujan pada saat itu sampai membuat salju di pegunungan yang ada di Cina itu mencair dan menyebabkan Sungai Yangtze ini menambahlah itu volume dari sungai tersebut. Volume air pun mulailah itu naik ke permukaan sekitar bulan April tahun 1931. Bahkan pada awal Juli tahun 1931, hujan yang lebat pun mengguyur kota Cina, tepatnya di sekitar Sungai Yangtze tersebut selama berminggu-minggu. Hal itu tentu saja semakin menambah kapasitas volume dari air di Sungai Yangtze tersebut. Bahkan tinggi air itu sampai ke permukaan dan mencapai lebih dari kapasitas yang seharusnya sungai tersebut. Air pun menutupi wilayah itu sampai naik sekitar 15 meteran. Air yang meluap membanjirilah sekitar 805 km persegi di sekitar area Sungai Yangtze tersebut. Hingga puncaknya bendungan dan juga tanggul di sepanjang Danau Kayou pada tanggal 25 Agustus 1931 itu jebol dan meluaplah itu air sampai ke desa-desa rumah-rumah warga yang ada di sepanjang sungai tersebut. Akibatnya lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan mereka harus mengungsi dari desa-desa mereka. Selain itu juga mulailah timbul beberapa penyakit seperti tifus, kolera, dan masih banyak lagi. Ladang padi di area tersebut juga ikut terkena dampak dari banjir tersebut sehingga menyebabkan mereka itu gagal panen. Padahal kalau kita ingat Sungai Yangtze ini kan juga bagian dari irigasi sawah yang ada di sepanjang sungai itu. Nah, tetapi ketika terjadi banjir tersebut, ya akibatnya panen mereka pun gagal, padahal saat itu kota Wuhan dan juga Nanjing ini bergantung pada hasil panen dari sawah tersebut. Selain itu juga karena hal itu menyebabkan selain gagalnya panen itu ya juga menyebabkan kelaparan karena berkurangnya atau bahkan tidak adanya hasil panen. Nah, dari situ
semakinlah itu muncul korban jiwa, baik dari penyakit-penyakit yang sebelumnya itu maupun kelaparan dari akibat gagal panennya sawah-sawah mereka. Selain itu ada juga faktor manusia yang memperparah situasi ini. Nah, salah satunya yaitu bendungan dan jingkau yang sengaja dibangun di hulu sungai itu tidak bisa menampung akibat tekanan air yang besar. Hal ini karena bendungan tersebut memang belum selesai dibangun. Deforestasi di hulu sungai juga mengurangi kemampuan air untuk menyerap air hujan, sehingga aliran air ini langsung menuju ke sungai. Nah, akibat dari banjir bandang Sungai Yangtze itu menyebabkan hampir 3,6 juta orang korban jiwa. Oh ya, selain sawah-sawah tadi yang terdampak oleh Sungai Yangtze, ada beberapa infrastruktur yang juga rusak karena banjir tersebut dan juga kerugian yang mengakibatkan ekonomi Cina pada saat itu turun drastis karena mengalami banyak sekali kerugian. Upaya pemulihan pasca banjir bandang besar yang ada di Sungai Yangtze pada tahun 1931 tersebut tentu harus menghabiskan waktu dan juga biaya yang besar. Ditambah lagi pada saat itu pemerintah Cina sendiri itu sedang mengalami perang saudara sehingga penanganan ini pun kurang optimal. Bantuan internasional pun terbatas, namun di situ masyarakat juga terus berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah pasca tragedi tersebut, mulai banyak relawan, organisasi-organisasi amal, dan masih banyak lagi. Namun ya memang itu tadi, hal ini membutuhkan waktu pemulihan sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Faktanya pemulihan dari kejadian bencana banjir Sungai Yangtze tersebut tidak benar-benar pulih. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dan juga wawasan mengenai salah satu banjir terbesar di dunia yang melanda sungai terbesar nomor 3 di dunia. So terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dari sini kita belajar untuk lebih menghargai alam sekitar dan ya jangan buang sampah sembarangan, ya kan, selalu menjaga lingkungan sekitar kita semaksimal mungkin. So terima kasih, mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.